Assalamualaikum, ketemu lagi di channel kami The Pria Hita. Nah, kali ini saya sendiri nih, nggak ditemenin sama Bunda gitu. Kita mau bahas sesuatu yang berbeda dari kemarin-kemarin gitu. Kita mau bahas masih tentang pernikahan gitu. Kita mau bahas ada buku-buku yang saya rekomendasikan ya terkait dengan pernikahan gitu. Ada banyak sekali buku-buku pernikahan yang bagus, tapi ini saya ambil dari yang bagus-bagus tadi. Ada beberapa buku yang saya rekomendasikan. Ada 5 buku yang saya rekomendasikan sama teman-teman semua, itu untuk dibaca ya, bisa jadi referensi penting buat teman-teman untuk ya membuat pernikahannya jadi lebih baik lah ya gitu. Itu prinsipnya. Nah, apa aja 5 bukunya tadi kita bahas habis ini ya. Buku pertama gitu. Ini buku pertama gitu. Buku pertama adalah buku dari John Gray ya. Buku dari John Gray, judulnya Men Are From Mars, Women Are From Venus. Ini pasti teman-teman sudah pernah dengar ya, karena memang buku ini terkenal sekali, termasuk salah satu buku klasik tentang pernikahan atau tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan ya. Klasik sekali dan sangat terkenal sekali, dan menurut saya ini penting untuk teman-teman baca kemudian diaplikasikan gitu. Karena kalau kita lihat juga banyak sekali ya pembicara atau kemudian narasumber terkait pernikahan yang merujuk juga dari teori-teori yang disampaikan oleh John Gray di bukunya. Jadi kita bahas jeroannya ya. Nah, kita coba lihat dalamnya ya buku ini. Kita mulai dari daftar isi dulu. Ada 13 bab di sini ya, yang masing-masing membahas mengenai karakter unik dari pasangan ya, baik itu suami maupun istri. Yang itu nggak harus dibaca berurutan ya. Jadi bisa kadang-kadang random kita bacanya, kira-kira mana sih yang menarik atau kira-kira mana sih yang relevan sama kita gitu kan. Jadi kita bisa bahas itu dulu gitu, karena tidak harus berurutan bacanya. Nah, ini karena cetakan lama biasanya memang layoutnya sederhana ya, tulisan semua gitu. Ini juga ini zaman dulu saya baca masih di stabilo semua gitu ya, karena seolah-olah semuanya penting gitu. Nah, ini saya biasanya kalau layout yang baru kayaknya lebih nyaman untuk dibaca ya. Artinya kalau orang-orang yang nggak betahan lihat tulisan semua itu akan lebih nyaman bacanya. Ini karena memang secara umum sih buku ini tebal, walaupun ya nggak tebal-tebal amat ya, cuma lumayan lah kalau yang nggak suka baca buku kadang-kadang ciper duluan gitu lihat bukunya yang tebal. Nah, ini John Gray, banyak sekali ya, ini stabilo semua ini isinya gitu. Nah, itu karena penting sekali, nanti teman-teman bisa baca ya gitu. Buku yang kedua ini bukunya adalah judulnya Why Men Don't Listen and Women Can Read Maps. Ini karangan dari Alan dan Barbara Pease gitu. Ini menarik sekali ya teman-teman. Saya rasa juga banyak yang familiar dengan buku ini karena judul bukunya yang sangat unik ya, sangat catchy sekali. Ini membahas hampir sama sebenarnya dengan John Gray tadi, membahas tentang perbedaan laki-laki perempuan ya, konteksnya dengan hubungan mereka gitu. Kalau dalam konteks ini ya hubungan pernikahan ya, itu banyak sekali. Tapi saya rasa buku yang ditulis di sini dengan bukunya John Gray itu saling melengkapi ya. Jadi walaupun membahas satu tema besar yang sama, yaitu bedanya laki-laki dan perempuan dari berbagai macam sisi. Nah, ini kedua buku ini saling melengkapi. Nah, kita bahas lebih lanjut ya jeroannya gitu. Nah, kita coba lihat ya buku ini dalamannya gimana. Ini daftar isinya gitu. Jadi banyak sekali bab-bab dan subbab-subbab yang dibahas di buku ini gitu. Ada ini yang pertama, spesies sama dunia berbeda gitu. Mungkin analog ya dengan John Gray tadi. Terus kemudian menyusun pikiran sehat yang sempurna, terus dan seterusnya gitu kan. Terkait dengan berbicara gitu kan, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah, ini yang dibahas ya, kemampuan ruang atau kecerdasan spasial ya, yang terkait peta biasanya dan sebagainya, itu yang seringkali bermasalah di wanita
gitu. Itu menarik gitu. Terus kemudian bagaimana pikiran, sikap, emosi dan sebagainya, banyak sekali ya ini sub-sub bab kecil ini yang membuat salah satunya buku ini jadi lebih nyaman dibaca ya, karena kadang-kadang kalau pembahasannya terlalu panjang juga kita sering capek gitu. Jadi ini oke lah gitu, satu bab besar kemudian diturunkan dari jadi beberapa bab-bab kecil gitu. Ini total ada 391 halaman, lumayan ya, tapi oke lah. Nah ini apa namanya, banyak ini dibahas itu, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut terkait buku ini ya. Lanjut buku yang ketiga. Nah, buku yang ketiga ini dia. Nah, bukunya judulnya Bilik-Bilik Cinta Muhammad gitu. Buku ini bercerita tentang kisah sehari-hari rumah tangga Nabi Muhammad SAW gitu. Yang saya rasa buku ini keren sekali gitu, karena bagaimanapun untuk kita ya, terutama yang beragama Islam, otomatis siapa orang yang paling dianut dalam berbagai macam sisi, siapa orang yang paling dicontoh dari berbagai macam aspek kehidupannya ya adalah Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, buku ini menarik karena membahas khusus tentang Nabi Muhammad dalam konteks rumah tangga gitu ya, dalam konteks rumah tangga, apa yang beliau lakukan di rumahnya gitu. Ini dibahas khusus di buku ini gitu. Kalau mungkin di buku-buku sirah nabawiyah itu kan kompleks ya, semua aspek semuanya dibahas gitu, tapi di buku ini diringkaskan spesifik terkait dengan apa sih yang beliau lakukan di dalam rumahnya gitu, apa sih teladan-teladan yang beliau berikan terkait dengan kerumah tanggaan ada di sini. Ini buku karangan Dr. Nizar Abazah ya, menarik sekali. Ini salah satu buku yang tulisannya di sini terlaris di Damaskus dan Beirut gitu. Ini bagus sekali untuk teman-teman miliki. Kita bisa langsung menggali inspirasi dari orang terbaik gitu ya. Nah, kita bahas dalamnya ya. Nah, ini buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad. Coba kita lihat isinya ya. Nah, di daftar isi ada beberapa bab ya, itu membahas tentang apa yang terjadi di beberapa tempat ya, seperti di rumah Abu Thalib ketika Rasulullah masih muda dulu ya, apa yang terjadi, ibrah apa yang bisa kita ambil gitu kan. Ada juga di rumah Khadijah di Gua Sur gitu, dan juga di rumah istri-istri Rasul apa yang terjadi gitu, momen-momen apa yang terekam dalam hadis yang kita bisa ambil pelajaran gitu, dibahas di sini. Ada juga ini terkait dengan Rasulullah tentang bersama putra-putrinya di rumah, apa yang terjadi bersama cucu, anak tiri dan anak-anak lainnya juga ada, dan juga Rasul ketika bersama kerabat dan tamu di rumah bagaimana, ini Rasul ketika di rumah para sahabat bagaimana, Rasul ketika berinteraksi dengan tetangga gitu kan, itu juga bagaimana. Terus kemudian nah di sini juga dibahas hari-hari takhir di rumah Nabi itu apa yang terjadi gitu. Ada juga tentang fisik Nabi dan juga akhlak Nabi gitu ya, sekitar 380 halaman gitu. Ini menarik, kita bisa membahas Nabi dalam perspektif beliau dalam konteks di rumah tangganya ya, apa yang terjadi, apa yang bisa kita teladani. Enak dibaca karena cerita kita ambil ibrahnya, jadi nggak terlalu berat-berat amat gitu. Buku yang keempat. Nah, apa ini bukunya? Ini dia. Buku yang keempat, 101. Oh, ini 101 Things I Wish I Knew When I Got Married gitu. Ini bukunya yang saya dapat bukunya bahasa Inggris. Saya juga kurang tahu apakah sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia atau enggak gitu. Cuma teman-teman bisa carilah gitu. Ini menurut saya menarik ya. Ini bukunya karangan dari Linda and Charlie Bloom. Ini tulisannya Simple Lesson to Make Love Last gitu. Jadi bagaimana untuk menjaga cinta itu tetap abadi gitu ya. Ini menarik. Bukunya memang bahasa Inggris, tapi menurut saya masih bukunya simple gitu bahasa Inggrisnya, bukan bahasa Inggris yang terlalu rumit. Jadi insya Allah tidak terlalu sulit untuk dipahami itu. Nah, nanti kenapa buku ini menjadi menarik gitu, menjadi salah satu yang saya rekomendasikan, kita bahas ya dalamnya. Nah, kita coba lihat dalamnya buku ini ya. Ini ada daftar isinya, ada banyak sekali ini ya,
banyak sekali bab-bab kecil, ada 101 bab gitu, ada 101 hal gitu. Itu menarik ya, karena kita bisa baca tidak harus berurutan gitu. Kita bisa random lah gitu. Misalnya kita mau baca ringkas gitu terkait dengan judul babnya, kemudian kita bisa pilih apa yang kira-kira menarik untuk kita gitu. Ini menarik sekali, dan juga satu babnya juga tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu panjang pembahasannya, tapi sudah sangat cukup untuk dapat insight yang bagus lah terkait dengan tadi rumah tangga. Jadi rata-rata 2 atau 3 halaman saja, ini 2 halaman dalam satu babnya gitu. Jadi menarik gitu. Kadang-kadang kalau mau cari inspirasi, kadang-kadang random aja gitu, baca di bab berapa gitu kan, itu terus kemudian biasanya sudah cukup dapat insight lah gitu. Nah, ini bukunya. Buku yang kelima gitu. Ini buku yang terakhir, buku pamungkas ya gitu. Ini dia bukunya. Nah, ini buku judulnya Barakallahu Laka, Bahagianya Merayakan Cinta, karangan dari Ustadz Salim Afilah ya. Ini buku yang menurut saya sangat-sangat wajib untuk dimiliki bagi setiap pasangan ya gitu. Wajib ada di setiap rumah gitu kan. Karena kalau saya bilang begini, andaikan teman-teman cuma boleh beli satu buku pernikahan gitu, nggak mau beli buku pernikahan yang lain gitu, ini buku yang wajib teman-teman punya gitu ya. Ini masih cetakan lama, saya beli waktu awal-awal sekali buku ini terbit ya gitu. Sekarang sudah covernya sudah diganti gitu, layoutnya juga sudah diperbaiki, lebih bagus ya gitu, bahkan ada yang hardcover gitu, itu bagus sekali gitu. Saya punya ini sebelum menikah gitu, dan memang sudah banyak direkomendasikan sama senior-senior saya juga gitu, bahwa buku ini penting gitu kan, pelajari buku ini sebelum menikah gitu, sampai nanti setelah menikah ya gitu, itu penting sekali gitu. Jadi ada semacam statement dari kakak kelas saya, sebelum nikah kamu harus khatam buku ini dulu gitu. Jadi ilmumu itu insya Allah sudah cukup ya gitu. Kalau kamu mungkin belum bisa khatam buku-buku yang lain, minimal kamu khatam buku ini, itu insya Allah sudah cukup gitu. Nah, sampai ketika di pernikahan pun buku ini masih sangat relevan ya untuk kemudian dibaca-baca ulang gitu. Ini menarik ya. Ini saya bilang buku tentang pernikahan yang paling komplit ya, paling penting menurut saya so far ya. Ini kita bahas ya, bagaimana dalamnya gitu. Oke, kita lihat dalamnya buku ini ya gitu. Nah, ini daftar isinya, ini komplit sekali ya. Ini dimulai dari perayaan pertama itu, judul bab pertamanya gitu. Ini juga banyak sekali subbab-subbabnya, detail ya. Jadi mulai membahas awal-awal pernikahan ya, itu menghadirkan barokah sejak pandangan pertama gitu kan. Itu kemudian juga dibahas tentang walimah yang barokah itu bagaimana gitu kan, tentang pelaminan, tentang peraduan dan sebagainya itu. Terus kemudian hari pertama itu apa yang harus dilakukan, tentang haruman-haruman, kebersihan gitu, bahkan ada tentang makanan kecil dan sebagainya. Ini lengkap dibahas di sini gitu kan. Nah, terus kemudian ada juga asiknya ta'aruf sejati gitu ya. Awal-awal pernikahan itu penuh dengan proses pengenalan yang terus-menerus gitu ya. Itu. Nah, ini juga ada bab selanjutnya yang bahas soal pacaran kita meniup kuncup cinta gitu. Ini sejalan dengan buku pertama Ustadz Salim Afilah ya, gitu, nikmatnya pacaran setelah pernikahan ya, gitu. Menarik gitu. Terus kemudian ada yang bab besar kedua ya, terkait judulnya ini Dalam Badai Dekap Akul Bihirat ya, karena memang pernikahan tidak hanya berisi hal-hal yang menarik aja, hal-hal yang asik-asik aja gitu, yang indah-indah aja, tapi juga ada hal-hal yang mungkin yang menantang, kemudian kadang-kadang membuat kita menangis, sedih dan sebagainya gitu. Nah, itu menarik. Kemudian ada juga ini perayaan ketiga gitu. Terus banyak sekali detail sekali di sini bisa dibahas. Kalau kesan saya baca buku ini menyenangkan ya, baca buku setebal ini
541 halaman gitu, bahkan lebih, itu tidak terasa ya. Jadi rasanya itu ngalir aja, karena memang bahasa beliau sangat satu sisi puitis, tapi satu sisi juga mengalir gitu ya, enak dibaca gitu. Nah, bukunya Ustadz Salim itu ini juga sama sih, kalau memang buku-buku bagus rata-rata penuh dengan stabilo ya gitu. Mungkin agak mengganggu mata, tapi ya saya suka, ini cara saya untuk belajar. Jadi kalau mau review juga seringkali kita cuma review dari tulisan-tulisan yang saya stabilo saja. Ini menarik gitu, lengkap lah. Dari soal fikih juga banyak dibahas di sini gitu. Doa-doa yang sebelum menikah saya nggak pernah tahu gitu, ternyata ada doanya ya gitu. Doa berhubungan suami istri ada doanya ya gitu, dan itu penting sekali ya, itu yang harus kita ketahui. Ini serius wajib punya kita semua di sini. Nah, gitu. Oke. Ini dia bukunya. Siap. Nah, John Gray sendiri sebenarnya juga menulis banyak sekali buku-buku ya, turunan dari buku yang tadi gitu. Di sini saya dapat 5 buku minimal ya, ada 5 buku terkait dengan turunan dari buku yang pertama tadi, yang Men Are From Mars and Women Are From Venus tadi. Ini ada macam-macam sub tema ya, jadi dibahas lebih mendalam lagi. Ini ada buku yang ini adalah Practical Miracles for Mars and Venus gitu kan. Terus kemudian ini ada Mars and Venus Together Forever. Ini buku-bukunya kebanyakan masih cetakan lama ya gitu. Ini terus kemudian ada Why Mars and Venus Collide gitu. Ini terkait dengan masalah-masalah dalam rumah tangga ya. Nah, dan ini yang salah satu yang fenomenal ya, Mars and Venus in the Bedroom gitu. Jarang ada buku yang membahas seperti ini, menurut saya salah satu juga wajib untuk dimiliki gitu. Terus kemudian Mars and Venus on a Date gitu. Jadi itu untuk mengayakan saja gitu, mengayakan pemahaman kita, ilmu kita terkait dengan buku yang pertama tadi gitu. Ketika punya itu mungkin lebih bagus ya, akan lebih luas gitu cakrawala pemikirannya gitu, akan lebih luas wawasannya gitu. Nah, selain buku yang tadi, ternyata Alan dan Barbara Pease juga bikin buku lagi yang menurut saya juga worth buying juga ya gitu. Judulnya ini Why Men Want Sex and Women Need Love gitu. Teman-teman juga mestinya familiar dengan judul ini. Judulnya yang sangat catchy sekali ya. Sekarang juga belum lama ini juga di repackage ya, dicetak ulang, kemudian dengan cover yang baru gitu, harga yang lebih mahal tentunya gitu. Itu sekarang sudah banyak di Gramedia dan juga toko-toko buku yang lain. Nah, itu tadi 5 buku soal pernikahan yang saya rekomendasikan. Nanti teman-teman bisa cari ya. Kayaknya kalau di marketplace juga masih banyak yang jual gitu. Kebanyakan juga sudah dicetak ulang dengan layout dan juga dengan cover yang baru, yang tentunya lebih menarik dan lebih nyaman dibaca ya. Itu nanti teman-teman bisa pilih salah satu, atau nanti syukur-syukur bisa menggenapi gitu. Menurut saya sangat penting ya, karena bagaimanapun pernikahan itu perlu ilmu gitu, dan salah satu cara untuk mengambil ilmu tentang pernikahan ya dengan membaca gitu. Banyak juga sumber-sumber yang lain, banyak juga metode yang lain untuk mencari ilmu, tapi menurut saya membaca itu salah satu hal yang penting yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau dari teman-teman sendiri mungkin punya rekomendasi buku tentang pernikahan yang tadi belum saya sebutkan, silahkan komen di bawah gitu, agar kita juga bisa sama-sama terus belajar gitu. Karena bagaimanapun ya, menikah itu harus terus belajar ya. Dalam pernikahan untuk menjaganya tetap indah, tetap menyenangkan ya, tetap penuh cinta, harus terus belajar gitu. Harus terus berusaha menjadi lebih baik. Begitu? Oke, terima kasih sudah mendengarkan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, buat teman-teman kita ada giveaway lagi nih gitu. Sekarang giveaway-nya buku ya. Saya ada satu buku punya John Gray tadi gitu, yang Mars and Venus on a Date gitu. Ini oke banget bukunya gitu untuk dipelajari gitu. Nah, ini akan kita kasih pada yang beruntung nanti ya. Syaratnya apa? Cukup tulis komen, kemudian like dan subscribe channel ini gitu. Nanti kita akan pilih satu yang beruntung untuk dapat buku ini. Oke, jangan lupa ikutan ya. Semoga beruntung gitu.